Hai orang-orang pintar, kali ini saya akan menceritakan kisah kelahiran Nabi Musa. Bagaimana kisahnya? Nabi Musa lahir di tengah Bani Israel yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat terbaik. Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang zalim dan memerintahkan rakyatnya untuk patuh dan menyembah kepadanya. Siapa lagi kalau bukan Fir'aun? Suatu ketika Fir'aun memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang ada di wilayah kekuasaannya. Hal itu didasari ketakutan Fir'aun akan lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjatuhkan kekuasaanmu. Pada saat Nabi Musa dilahirkan, ibunda Nabi Musa merasa was-was dan ketakutan. Ibunda Musa masih sempat menyusuinya sebelum akhirnya ia meletakkan anak laki-lakinya itu ke dalam peti dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. Para ahli tafsir berkata, para dayang memungut Musa dari tepi Sungai Nil dalam peti tertutup, tapi mereka tidak berani membukanya. Akhirnya mereka meletakkannya di hadapan istri Fir'aun yang bernama Aisyah. Ketika Aisyah membuka penutup peti tersebut dan menyingkap kain penutupnya, ia melihat wajah bayi laki-laki yang tak lain adalah Musa. Saat melihat bayi itu, Aisyah langsung menyukai dan mencintainya, hingga Fir'aun datang dan bertanya, "Siapa anak ini?" Bahkan ketika Fir'aun memerintahkan agar menyembelih anak itu, Aisyah langsung menolak dan meminta suaminya itu agar tidak membunuh anak tersebut. Aisyah berkata, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu." Ia adalah penghibur bagi kita, wahai suamiku. Ketika Musa berada di rumah Fir'aun, para wanita yang berada di rumah itu ingin menyusuinya, tapi Musa tidak mau menyusu pada mereka dan tidak pula mau makan. Mereka kebingungan dan berusaha keras untuk menyuapi Musa, tetapi Musa tetap saja tidak mau makan. Pada akhirnya diutuslah beberapa orang untuk membawa Musa sambil mencari para perempuan dari berbagai kabilah yang ada di pasar-pasar untuk menyusui bayi itu, dengan harapan mereka mendapatkan perempuan yang cocok sehingga bayi itu mau menyusu. Seorang saudara Musa mengetahui kabar itu dan ia berpura-pura tidak mengenal bayi yang sebenarnya adalah adiknya. Ia berkata, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian keluarga yang akan memeliharanya untuk kalian dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Para utusan kerajaan pun mengikuti saudara perempuan Musa itu menuju ke rumah ibunya. Setibanya di rumah yang dituju, ibu Musa segera menggendong untuk menyusui bayi itu. Bayi yang tiada lain adalah anaknya sendiri itu langsung mau menyusu dengan lahap. Melihat hal itu, mereka merasa sangat puas dan gembira. Mereka pun melaporkan peristiwa yang sangat mengembirakan itu kepada Aisyah. Selanjutnya, Aisyah meminta perempuan yang tidak lain adalah ibu Musa itu untuk menetap bersamanya dan memohon kebaikan serta kesediaannya. Namun perempuan itu menolaknya seraya berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai suami dan anak-anak yang tidak bisa aku tinggalkan. Akan tetapi aku siap melakukannya jika bayi itu dibawa lagi kepadaku." Akhirnya Aisyah mengutus ajudan kerajaan untuk menyerahkan bayi itu kepada ibunya untuk disusui secara rutin. Aisyah kemudian memberikan berbagai macam fasilitas kepada ibu Musa berupa biaya nafkah sehari-hari, pakaian-pakaian bagus, dan beberapa hadiah istimewa lainnya sebagai kompensasi upah menyusui bayi itu. Akhirnya Musa kembali ke pangkuan ibunya dan berada di bawah asuhannya. Allah telah menyatukan kembali bayi yang bernama Musa itu dengan ibunya sendiri. Demikianlah kisah kelahiran Nabi Musa dan masa-masa kecilnya yang selamat dari kekejaman Fir'aun. Kelak, Nabi Musa lah yang akan membinasakan kekuasaan Fir'aun yang zalim.